alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu maulana wal azim. Melanjuti pelajaran minggu kemarin, masih berkenaan tentang jawaban subuhat-subuhat kepada mereka yang mengingkari tentang hari akhir. Nah, sekarang menjawab subhat yang ketiga ya. Kemarin, yang minggu kemarin menjawab subhat yang kedua sudah, bahwa ilmu Allah itu mutlak ya. Maksud ilmu Allah mutlak itu bahwa Allah mampu untuk melakukan apapun, dan kudrah Allah itu sama. Tidak ada kata ini lebih kuat, ini lebih gampang, ini lebih mudah. Penciptaan manusia yang pertama lebih mudah dari penciptaan manusia yang kedua. Tidak ada seperti itu kudrah Allah. Kudrah Allah sama. Mau yang sebelumnya, yang akan datang, atau yang terdahulu, kudrah Allah sama, disebut dengan mutlak. Atau Allah mampu untuk melakukan apapun. Allah mampu untuk melakukan apapun, meskipun hal itu, misalkan hal itu mustahil dilakukan, tapi Allah tidak akan melakukannya. Seperti yang Anda contohkan, bahwa Allah mampu untuk menciptakan syarikul bari, sekutu Tuhan. Mampu gak Allah, Tuhan ini menciptakan syarikul bari, sekutunya? Mampu, tapi tidak mungkin Allah lakukan. Karena apa? Bertentangan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang esa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah menciptakan syarikul bari, berarti yang diciptakan bukan Tuhan, tapi makhluk. Begitu juga bahwa Allah mampu untuk melakukan sesuatu yang mustahil, tapi yang tidak mampu bukan Allahnya, tapi objeknya yang tidak mampu. Ketika Allah mampu untuk mampu Allah memasukkan bumi ke dalam botol, mampu, tapi botolnya atau objeknya Allah tidak mampu. Nah, ini adalah pelajaran minggu kemarin. Nah, pelajaran yang selanjutnya adalah jawaban syubha yang ketiga, bahwa al-maut jawabu syubhatis salisa, al-mautu laisa ibtalan li syahsiyah. Jadi kematian itu bukan menggugurkan atau meniadakan atau membinasahkan manusia atau kepribadian manusia, identitas manusia. Tidak, kematian tidak akan menghanguskan, tidak akan meniadakan, tidak akan menghancurkan identitas dia sebagai makhluk atau sebagai manusia. Innal qail bi annal maut ibtala li syahsiyah hasba annal insan mawjudun madiyun mahdun, bahwa orang yang mengatakan, ya ini orang yang mengingkari ya, orang yang mengatakan bahwa kematian itu akan membinasakan seluruh wujud keberadaan manusia, identitas manusia. Karena apa mereka mengatakan demikian? Karena manusia itu wujud yang materi, yang murni materi kita ini. Walaisa huwa illa majmu'atan khalaya wa urukun wa asabun wa izamun wa julud. Karena manusia ini terdiri katanya dari kumpulan urat-urat, dari kumpulan tulang-tulang, dari kumpulan daging-daging dan kulit-kulit. Manusia ini terdiri dari tulang-tulang, kulit-kulit, daging-daging dan urat-urat. Itu kumpulan dari wujud manusia, kata mereka. Ta'mal bi intizam fa iza matal insan surat turaban, maka dia akan semuanya itu akan berjalan sesuai dengan aturan. Dan apabila manusia itu mati, maka dia akan menjadi tanah. Wala yabqa min syahsiyati syai'un, gak akan ada lagi wujud kepribadiannya seperti semula kalau dia sudah mati dan menjadi tanah, hilang sudah gitu. Fa kaifa yumkin an yakunal ma'at nafsul awal, bagaimana nanti dikatakan ma'at, manusia ini dikembalikan di hari akhir, di hari kiamat itu adalah manusia yang pertama. Seperti sekarang ini, misalkan saya nggak ada, meninggal, maka apakah nanti saya akan dikembalikan seperti saya pada saat sekarang ini? Kata mereka, apakah demikian? Gitu. Wala'allahu ila dzalik yushiru qaulahum, karena itulah mereka mengatakan aiza dolalna fil ard aina la fi khalqin jadid, apakah ketika kita makhluk ini sudah dibinasakan, sudah dihancurkan oleh bumi, oleh tanah, hancur lebur menjadi satu dari jadi tanah, apakah nanti akan diciptakan yang baru?
A'inna la fi khalqin jadid bi an yakunal murad min ad-dhalal fil ardi butlanul khawiyah butlanan kamilan la yumkin an tuttasamahu bil i'ada. Karena yang dimaksud dari kehancuran di sini, kehancuran yang luluh lantah ditelan bumi, itu merupakan apa? Juga kehancuran identitas sebagai seorang manusia secara sempurna. Tidak mungkin lagi dikembalikan kalau sudah hancur, kata mereka. Wa yujibul Quran han hazihi syubha bi jawabain. Di sini Al-Quran ingin menjawab dengan dua jawaban. Jadi ini adalah iskaran atau sanggaha pengingkaran mereka. Jawaban dari Al-Quran ada dua. Awwalahuma qauluhu bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka nanti tetap akan bertemu dengan Tuhan mereka. Kafirun, mereka-mereka yang dalam keadaan kafir, yang mengingkari itu. Wasanihuma qauluhu qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah yatawaffa. Yatawaffa itu mewafatkan. Malakul maut, malaikat maut yang mewafatkan atau mencabut nyawa manusia. Alladzi wukila bikum, yang mereka sudah diperintahkan sebagai wakil oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa, kemudian setelah mereka yatawaffa, diwafatkan oleh malaikat maut, summa ila rabbikum yurja'un, dikembalikan kepada pemiliknya. Siapa pemilik manusia ini? Pemilik ruh dari manusia ini Allah Subhanahu wa taala. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kita ini dikembalikan kepada Allah, bukan dipegang begitu saja oleh malaikat maut atau ditaruh di satu tempat ruh kita ini oleh malaikat maut, atau dipegang ruh kita oleh malaikat maut. Enggak, tapi dikembalikan lagi kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki, menciptakan ruh asal muasalnya, dan dari Allah lah ruh itu lalu dikembalikan lagi kepada Allah. Karena itu kalau ada orang meninggal, kan kenapa kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal jawab awal. Nah, ini jawaban Al-Quran tadi. Nah, ini sekarang jawaban akal. Raji ila bayanin ba'ithil inkar. Kita kalau kembali ingin mendengarkan dari penjelasan tentang pengingkaran, faktor mereka mengingkari, wa huwa anna sabab al-waqi'i li inkaril mahad. Bahwa sebab apa sih? Sebab sebenarnya yang menyebabkan mereka ingkar kepada ma'ad atau hari akhir ini apa faktor utamanya? Laisa mayatakawwalanu bi alsinatihim minad dhalala fil ard. Sebenarnya mereka bukan ingin mengatakan dengan lisan mereka yang sesungguhnya itu bahwa dengan kehancuran tubuh atau wujud atau badan manusia ini di bumi, wa innama huwa nasiun min tabannihim mauqifan salban fi majali liqa'illah. Bukan mereka sebenarnya alasan mereka itu yang mereka katakan karena manusia sudah hancur, nggak mungkin lagi ada. Sebenarnya bukan alasan hakikinya, bukan seperti itu, karena mereka menolak untuk biliqa'illah, menolak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menolak untuk dihadapkan dengan Tuhan. Karena itu mereka membuat alasan dengan alasan yang lain, bahwa nggak mungkin manusia itu atau wujud manusia itu akan dikembalikan seperti sedia kala atau awal atau seperti yang pertama kali diciptakan. Karena mereka berusaha. Jadi bagaimana orang berusaha ketika ingin lari dari sebuah masalah, dia menciptakan sandiwara-sandiwara yang baru untuk lari dari sebuah permasalahan yang inti. Dibuatlah karangan-karangan. Supaya apa? Supaya karangan-karangan ini bisa menenangkan hati dia, sehingga dia tidak terpikir dengan permasalahan yang inti ini. Kan begitu manusia. Nah, begitu juga dengan mereka yang menolak dengan hari akhir. Sebenarnya mereka pada hakikatnya penolakan mereka tidak mau untuk dihadapkan kepada pencipta. Fasara dzalik mabda'ul tarhi hadhihi subha. Karena itulah terlontarkanlah berbagai macam subhat-subhat. Wal jawab asani, jawaban yang kedua, jawabun akli an hadza soal, jawaban akal menurut pertanyaan yang atau subhat yang dilontarkan. Wa ta'lam haqiqatahu bil im'ani fi ma'na lafzi tawaffi fa huwa in kana yufassir bil maut, yufassaru bil maut walakinnahu tafsiru bil lazim wal ma'na al haqiqi lahu huwal ahzu tamaman
Wa qad nassa 'ala dzalika a'immata ahlul lughah. Qala Ibn Manzur. Jadi di sini jawaban secara akli, sebenarnya kalau kita ingin mengetahui hakikat lafaz yang ayat tadi Anda bacakan, kul yatawaffakum. Nah, kalimat yatawaffa, ya, yatawaffa, malakul maut, malaikat maut mewafatkan. Apa arti mewafatkan? Nah, sebenarnya sedangkan di ayat yang lain dikatakan wa ayatul Qur'anul Karim binafsiha kafiyatun fi dzalik yaqul subhana Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Di ayat yang lain dikatakan Allah yatawaffa. Di ayat yang tadi malaikat yatawaffa. Ada dua ayat. Allah yang mewafatkan anfus, yaitu jiwa atau ruh kita, hina mautiha, ketika kita mati. Kenapa di ayat ini dikatakan ketika Allah mewafatkan hina mautiha, ketika dia mati? Harusnya ketika sudah diwafatkan ya sudah tidak ada kata mati lagi, hina mautiha. Kenapa diulang ketika dimatikan? Ketika dimatikan, walati lam tamut fi manamiha fa inna lafza allati. Kalau kita perhatikan ya, kalau dilihat di ayat itu ya, dilihat yang Anda udah share ya, fa inna lafza allati ma'tufun alal anfus. Kalau kita lihat lafaz allati itu kan atof kepada anfus ya. Wa takdirul ayah, dan takdir dari ayat, jadi takdir dari ayat itu ingin menjelaskan ya tawaffal lati lam tamut fi manafiha, maksudnya wafat yang mana di situ lam tamut fi manamiha walau kana tawaffi bimaknal imata. Kalau seandainya ya, jadi kata dari tawaffa ini sebenarnya bukan artinya mewafatkan. Kalau dalam bahasa Indonesia mewafatkan, wafat, orang itu telah mati. Nah, di sini arti tawaffa sebenarnya bukan ingin mematikan atau mewafatkan, karena di sini ada hubungan antara mewafatkan dengan kata mati. Karena itu dikatakan di Al-Quran, lamma istiqomah maknal ayah aiziyakumu ma'nahu hina izin Allah yumit allati lam tamut fi manamiha. Ketika Allah mengatakan Allah yang mematikan, yang mana lam tamut fi manamiha, diibaratkan seperti orang tidur, kan gitu, seperti orang tidur. Wahal hazihi illa tanakut. Kalau seandainya kata wafat dengan kata mati itu berbeda, berarti di sini ada kontradiksi. Harusnya kata wafat, kalau misalkan kata wafat dengan kata mati itu, kalau dalam bahasa Arab ya tawaffa. Ya tawaffa itu apa? Wafat, atau dalam bahasa Indonesia meninggal atau mati. Yamut, mata yamutu, mati, digunakan juga dalam bahasa Indonesia, artinya sama. Nah, di dalam Al-Quran dua kata ini memiliki perbedaan, perbedaan. Ya tawafa itu diibaratkan ketika Allah mewafatkan manusia di saat tidur. Allah menggambarkan bahwa manusia di saat tidur itu diwafatkan, lalu dibangunkan lagi dari bangun tidur. Nah, Allah memperumpamakan kematian manusia itu ketika manusia ruhnya dicabut oleh malaikat maut, itu digambarkan ya tawafa, seperti orang tidur, diwafatkan, nanti akan dibangunkan lagi ketika dia bangun dari kesadaran. Orang mati juga begitu, akan dibangunkan ketika sudah waktunya dia bangun, seperti itu. Nah, jadi dua kata yang kalau dilihat secara zohir sama, tapi secara makna ya tawafa dengan yamut itu memiliki perbedaan. Yang pertama, ya tawafa itu bisa digambarkan artinya seperti orang yang tidur. Orang tidur kan sudah dia hilang kesadarannya, nanti dia akan kembali sadar ketika kesadarannya kembali, kan begitu. Nah, ini ada arti dari kata ya tawafa, beda dengan yamut, kata mati. Kalau kata mati itu berarti dia ruhnya yang dilepas, atau di hubungannya dengan badan itu dipisahkan oleh Allah, sehingga dikatakan yamut. Mungkin agak sulit ya di sini, mungkin nanti insya Allah kalau kurang ini bisa ditanyakan. Fala mana min tafsir tawafi bil ahsi walahu masadik tantabik alal mautaratan. Karena itulah kata tawafa ini terkadang misdaknya, wujudnya itu juga masuk kepada kata mati.
kadang juga ya tawafa ini wujudnya bukan kata mati, tapi seperti orang tidur. Kama fil faqratil ula wa alal inamati ukhra kama fi faqratil tsaniyah. Iza arafta dzalik fanarji ila qouli subhanahu wa ta'ala kul yatawaffakum malakul maut. Nah, katakanlah ketika malaikat maut itu mewafatkan kalian, mengambil ruh kalian, kan gitu. Ketika malaikat itu mewafatkan atau mengambil ruh kalian, famakna ya'khuzukum malakul maut alladzi yukila bikum, artinya bahwa malaikat maut itu mengambil kalian atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innakum, kemudian kalian ilallahi turja'un, dikembalikan. Itu kata yatawafa. Jadi yatawafa itu diartikan di sini malaikat maut mengambil ruh kita. Setelah ruh kita itu diambil oleh malaikat maut karena perintah Allah, lalu ruh itu dikembalikan kepada Allah, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti karena kenapa? Karena nanti yang membangunkan kembali ruh ini adalah Allah, bukan malaikat maut. Karena itulah dikatakan ya tawaffa tsumma innakum ilallahi turja'un wa hadza ma lahu ila anna sahsiyatakum al-haqiqiyah la tadil abadan fil ard. Karena itulah disinilah yang menyebabkan atau membuktikan bahwa sahsiyah, identitas wujud dari manusia yang asli itu tidak hancur, tapi ada di sisi Allah, dikembalikan oleh Allah, yang sebelumnya telah diambil oleh malaikat maut, pencabut nyawa. Wa ma yarji ilaiha ya'khuzu wa yaqbudhu malaikal maut, yang mana semuanya diambil dan dikembalikan oleh malaikat maut. Wa huwa indana mahfuzun, wa huwa indana, kita ini di sisi Allah, mahfuzun, terpelihara di sisi Allah. La yataghayyar, tidak berubah, wala yatabaddal, tidak akan berganti, wala yadhillu, tidak akan rusak sama. Wa amma dhal, adapun yang akan hancur, fahuwal badan alladzi huwa bimanzilatil libas li hadhihi syahsiyah. Karena badan ini, tubuh kita ini, materi tubuh kita ini kedudukannya seperti pakaian. Seperti kita ini pakaian. Hakikat wujud, misalkan hakikat wujud manusia kan bukan pakaian ini, tapi ini badan kita, kan gitu. Badan kita ini yang disebut manusia. Apa wujud inian manusia yang disebut manusia ini? Kan ini manusia. Pakaian ini bukan. Kalau kita buka, ini pakaian bukan manusia. Nah, begitu juga ketika Allah itu mengambil malaikat maut, diperintahkan untuk yatawafa, mewafatkan manusia, mengambil, itu yang diambil adalah seperti apa? Seperti pakaian dilepas dari badan kita. Jadi ruh manusia itu ya di sisi Allah aman sentosa, nggak akan mengalami perubahan, tidak akan mengalami kehancuran, tidak akan mengalami kebinasaan, tidak akan tertukar sama satu sama lain, tidak akan. Semua dikembalikan di sisi Allah. Yang akan hancur itu adalah badan, karena badan ini kedudukannya seperti pakaian. Apa? Fayantaju an-nadhal, ya, atau fayuntaju an-nadhal la yushakkil sahsiyatal insan. Karena itulah bisa dikesimpulkan bahwa yang rusak itu tidaklah yushakkil sahsiyatal insan, wa ma yushakkiluha wa yuqawimuha fa huwa mahfuzun indallah alladzi la yadhil indahu syai'in. Karena itulah bahwa yang rusak itu bukan sahsiah manusia, bukan identitas asli manusia. Identitas asli manusia semua sudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu urab an baqa'ir ruh ba'dal maut wa tajarrudiha anil mada wa athariha. Dan ayat yang menjelaskan tentang baqa ruh, bahwa kekalnya ruh atau tetapnya ruh setelah kematian, wa tajarrudiha, dan ruh yang abstrak, maksudnya bukan materi, dan juga wa asariha, dan asar, bekas atau pengaruh yang ada pada ruh. Wa hadzal jawab wal asas lidafi aktsari subuhat. Ini sebenarnya merupakan jawaban untuk menjawab subhat-subhat yang ada, allati tatra'u alal ma'ad jismani al-unsuri, yang dilontarkan atau yang akan mereka lontarkan tentang ma'ad jismani. Ya, ma'ad jismani, bahwa ma'ad itu atau hari akhir itu jismani, jisim, badan, atau hanya ruh saja, atau bersama keduanya.
wa bima anna tajarrudin nafsi mimma yasaghala balul munkirin. Dan ini nanti akan masalah tajarrudin nafs abstrak, masalah apakah ruh ini abstrak atau materi, dan juga bagaimana mereka-mereka yang mengingkari. Wa ihtama bihil Qur'anul Karim, dan Al-Quran juga sangat memperhatikan tentang ini. Inayah kamilah fasana bahasan ba'dal ijabah ini subhal rabiah. Nanti masalah tajarrud ruh akan dijawab setelah subha yang keempat. Nah, sekarang ini subha yang keempat. Nah, itu adalah tadi subha yang ketiga. Jawabu subhatir rabi'ah sahsiyatul ma'ad nafsu sahsiyatil mubtada, bahwa sahsia wujud, ya, sahsia maksudnya wujud dari hakikat manusia di ma'ad, di hari akhir, nafsu sahsiyatil mubtada, wujud dari manusia yang pertama kali diciptakan. Misalkan wujud kita ini sekarang dengan wujud nanti yang akan dikumpulkan oleh Allah kelak di hari akhir, ya itu juga, bukan sesuatu yang lain. Nah, jawabannya seperti apa? Mereka akan mengingkari. Mereka orang-orang yang ingkar ini mengingkari apa? Mengingkari bahwa sahsia kita yang sekarang ini nanti yang dikembalikan bukan yang pertama, tapi wujud yang kedua atau contoh yang kedua atau serupa dengan yang kedua. Araftu annahum qalu iza kanatil ghayatu minal ma'at tahqiqul adlil ilahi wa ithabatil muti wa iqabil asi fayajib an yakunal ma'at nafsul mubtada hatta la yukhasbari bijurmil muta'addi. Ya, kalau ya kita mengetahui apa yang mereka katakan, kita paham apa yang mereka iskal atau apa yang mereka ingkari. Kalau seandainya izakanat goya, apabila tujuan dari hari akhir itu aja adalah untuk mewujudkan adlul ilahi, jadi tujuan dari adanya hari pembalasan, hari kiamat itu adalah untuk mewujudkan keadilan Tuhan, wa isabatil muti, dan juga memberikan pahala bagi orang yang taat dan menyiksa bagi orang yang bermaksiat. Maka apa? Fayajib, maka wajib an yakunal ma'at, maka wajib ma'at ini, hari akhir ini, hari pembalasan ini, nafsul mubtada, yaitu wujud orang yang pertama. La yukhas al-bari bijurmin muta'adi, bukan dari jisim yang kedua, karena kalau jisim yang lain nanti di situ akan ada hal yang melampaui batas. Wa huwa yatawaqqaf ala wujudi sillah baina syahsiyatain wa laisa hunaka sillatun bainahuma. Tapi akan, kalau misalkan bukan wujud yang pertama, nanti seperti ada hubungan wujud yang pertama dengan wujud yang kedua, seperti ada hubungan. Enggak. Wa laisa hunaka sillah, pasti di sana, tapi di sana adalah sesuatu yang satu kesatuan. Nah, bagaimana? Nah, hazihi subhanat nasi'atun min nafsi manasa subhatul sabiqah. Sebenarnya subhat ini muncul sudah pada subhat-subhat yang sebelumnya. Kalau misalkan seperti orang, kalau dalam agama Cina Konghucu disebut reinkarnasi, ya, bahwa dia yang sudah mati, dia akan muncul lagi, akan ada lagi, tapi di wujud yang lain. Bisa jadi di wujud binatang, bisa jadi di wujud manusia, tapi bukan di wujud yang seperti pertama. Itu kan keyakinan mereka, akan terlahir lagi. Nah, yang ada di keyakinan kita sebagai agama Islam, bahwa ma'at itu bukan reinkarnasi, ya, bukan reinkarnasi. Bahwa ma'at atau manusia dikembalikan itu adalah manusia yang awal, bukan manusia contoh. Maksudnya contoh itu bukan yang awal, tapi manusia yang serupa. Nggak seperti itu, karena tujuan dari hari akhir adalah untuk mewujudkan keadilan Tuhan. Nah, kalau untuk mewujudkan keadilan Tuhan, berarti apa? Yang harus menikmati, yang harus disiksa adalah sesuatu yang pertama. Sesuatu yang pertama, bukan sesuatu kedua yang lain. Aiza dolalna fil ardi wa hazi yusir ila hazihi subha. Wal jawab nafsul jawab as-sabiqah wa huwa anna ma yarji ila haqiqatil insan mahfuzun indallah. Kan kita sudah ketahui bahwa hakikat manusia, ruh
yaitu hakikat manusia atau ruh manusia ini kan ada di sisi Allah kan itu. Wa huwa silla wathiqa bainal mubtada wal ma'ad, bahwa inilah hubungan yang kuat antara mubtada awal kali penciptaan dan ma'ad, di mana manusia dibangkitkan. Bahwa manusia yang dibangkitkan adalah mubtada, manusia yang pertama kali diciptakan. Itu juga wa huwa alladzi yaj'alul badan atsani, dan mereka mengiskalkan bahwa sebenarnya bahwa ada badan kedua yang diciptakan oleh Allah, i'adatul syahsil awal, untuk mengembalikan kepribadian atau wujud yang pertama. Li'anna sahsiyatuhu huwa ruhu wa nafsu, karena kalau berbicara tentang hakikat manusia itu kan ruhnya, bukan badannya, maksudnya begitu. Wahya wa mahfuzatun fi halatain wa innamal badan adatun walibasun laha. Dan kalau kita lihat bahwa badan kita ini kan kedudukannya seperti pakaian, pakaian. Dan badan di sisi ruh, badan ini adalah sebagai wadah dari ruh gitu. Walaysa hadza bimana anna ruh tu'at wala yu'adul badan, dan juga bukan maksudnya bahwa ruh ketika dikembalikan terus badan tidak dikembalikan, ya kan? Wala annahu la yu'adu nafsul badan awal, dan juga tidaklah bahwa badan yang pertama tidak dikembalikan, bukan seperti itu. Bahwa badan yang pertama ini badan pertama kan, bukan berarti nanti ketika kita dibangkitkan adalah badan yang kedua, enggak seperti itu. Bal bimakna annal manat li syahsiyatil insaniyah, ya, bahkan bahwa wujud atau hakikat dari manusia itu adalah kan ruhnya, huwa ruhu wa nafsuh, ya. Wal badan ghairu muhtamin bih, seakan jadi kalau kita lihat badan ini hanyalah sesuatu yang tidak penting, maksudnya gitu. Wal qardu min hasyrihi wa bi badani, dan tujuan dari dikumpulkan dengan badan ada mu'imkan ta'zibir ruh au tan'imi illa antorikil badan. Sedangkan tujuan ketika Allah ingin mewujudkan keadilan, apakah Allah hanya mewujudkan keadilan kepada ruh saja, tidak kepada badan juga, atau sebaliknya kepada badan tidak kepada ruhnya? Kan nggak seperti itu. Ketika Allah ingin mewujudkan keadilan di hari akhir, maka Allah mewujudkan keadilan itu dengan kedua-duanya, dengan ruh dan badan. Karena itulah yang harus diadili adalah badan pertama, bukan yang harus diadili atau dikembalikan badan pertama, bukan badan kedua. Karena seandainya badan yang kedua, maka nanti wujud dari keadilan itu tidak akan terwujud. Seperti itu. Fa iza kanat as-sahsiyah mahfuzah falatan qasilla bainal mubtada wal ma'ad, maka di sini kalau seandainya syahsiyah, ruh wujud manusia yang hakiki itu ada di sisi Allah, falatan kote, maka tidak akan terputus di situ antara mubtada wujud manusia yang pertama kali diciptakan dengan hari akhir. Tidak akan terputus bahwa badan kita ini dengan nanti yang akan dikembalikan oleh Allah tidak akan terputus. Ya itu juga. Khususan anna ajza'il badan muba'athar, meskipun bagian badan-badan itu sudah menguap. Ma'lumah lillahi, itu diketahui oleh Allah, bahwa Allah mampu untuk mengembalikan, bahwa Allah mengetahui keberadaan itu semua. Fahuwa yuraqibu tilkal al-azamu ba'sara, bahwa Allah lah nanti yang akan menyusun atau mengembalikan badan atau jisim yang pertama kali diciptakan itu ketika sudah menguap atau sudah menjadi satu dengan tanah. Wa tata'allaqu biha ruh, nanti disitulah ruh akan berhubungan dengan jasad yang pertama. Qala subhana qad alimna ma tankusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Fatakbir khalqin alim makan khalqun qadir, isyara ila ilmihi ta'ala bi ajza'i badan kulli insan. Khalqin alim ini bahwa Allah ilmu Allah mencakup segala sesuatu, maksudnya mencakup segala apa yang ada di alam ini, meskipun wujud dari badan manusia itu sudah tidak bisa dibedakan lagi mana tanah dan mana badan manusia. Bahkan ketika manusia itu sudah dibakar dan menjadi debu, dan debunya sudah ditabur ke udara, tetap bagi Allah itu bi khalqin alim, Allah itu mampu untuk melakukan atau menciptakan yang jasad yang
pertama. Ilahuna faragna minal ijabah ani syubha al-matruha haulal ma'ad allati dzakarha al-Qur'an. Wa bima annal ijabah ana syubhatain al-akhiratain mabniun ala tajadir ruh. Nah, di sini sudah dijawab subhat-subhatnya. Adapun jawaban yang kedua, subhat yang terakhir, yang ketiga dan keempat, ini berhubungan dengan ruh. Nah, nanti dibahasnya pada pembahasan ruh ini yang akan kita bahas. Nufriduhu bil bahas wa nuthbit hadza tajarrud aqlan wa naqlan wa huwa min muhamil buhus bil ma'ad. Dan disinilah paling pentingnya pembahasan dalam ma'ad, yaitu tentang tajadur ruh, yaitu tentang ruh yang berkaitan, maksudnya yang menggunakan nanti menggunakan dalil akal dan nakli. Nah, ini adalah subhat-subhat, ya. Jadi banyak memang orang-orang yang mengingkari itu, bahwa logika atau pengingkaran mereka tentang bahwa jasad atau tubuh manusia ini sudah hilang, tidak mungkin lagi dikembalikan. Nah, itu mereka sebenarnya tuduhan atau subhat mereka itu mereka ingin lari dari sebuah permasalahan yang besar, sehingga mereka menciptakan masalah-masalah kecil. Apa permasalahan yang besar itu? Mereka tidak mau dihadapkan dihadapkan di depan zat Tuhan, sehingga mereka membuat subhat-subhat. Seperti itu. Jadi bagaimana, seperti misalkan orang ada surat panggilan ke kepolisian misalkan. Ketika ada surat panggilan ke kepolisian, kan orang yang akan menjadi tersangka atau apa, dia berusaha untuk membuat alasan-alasan supaya dia tidak bertemu dengan penyidik, supaya dia lepas dari penyidikan. Dia berusaha membuat alasan, misalkan sakit lah, misalkan begini-begini. Dia ingin lari dari sebuah permasalahan yang besar, sehingga diciptakanlah masalah-masalah yang kecil. Nah, begitu juga mereka yang ingkar kepada ma'ad itu, banyak mereka yang berusaha menciptakan subhat ini demi untuk lari dari permasalahan yang besar, yaitu bertemu dengan zat Allah dengan dimintai pertanggungjawaban. Tajaddud mabahisul ma'ad tajarrudur ruh insaniyatu. Laqad syaghala amru tajarrudir ruh balal mufakkirin wa istadallu alaihi biwujuhin aqliyah iddatan kama ihtammal Qur'anul Karim bibayani fi lafifin min ayatih wa fima yaliya nasluk fil bahas an tajarrudir ruh hazain tariqain al-aqli wa naqli. Dan di sini perkara tentang ruh itu apakah materi atau abstrak yang membebani para pemikir-pemikir. Ya, mereka berusaha berdalil dengan dalil akal, dengan dalil akal. Bahkan Al-Qur'an juga di sini akan menjelaskan tentang tentang ruh itu. Meskipun ya sekali lagi bahwa kulir ruh min amri rabbi. Dan di sini juga akan dibahas tentang ruh itu abstrak dengan dua jalan, yaitu akal dan nakli, yaitu Al-Qur'an dan riwayat. Barahin al-aqliyah ala tajarrudir ruh. Bukti-bukti akal bahwa ruh itu abstrak, bahwa ruh itu bukan materi. Jadi kalau badan kita ini kan materi itu kan pasti terikat dengan ya alam materi. Alam kita ini alam materi, badan kita ini, jasad kita ini materi, pasti terikat dengan materi. Seperti itu. Barahin tadullu barahin katsira ala anna nafsa mujarradatun ghairu masywiyah bil mada wa athariha. Jadi bukti banyak sekali yang menjelaskan, yang menunjukkan bahwa ruh, ya jiwa itu abstrak, mujarrad, masywiyah bil mada. Itu apa? Tidak terdiri dari materi atau hal-hal yang mengarah kepada materi. Wa tajarruduha bi yu'tabar min nawafid ila alamil ghaib wa naktafi fima yali bi irad abrazaha hazihil barahin wa awdahuha wa ila fahiya kathiratun tatajawazul asratu. Jadi di sini bahwa mujarrad, bahwa abstraknya ruh merupakan yu'tabar, merupakan bagian dari nawafid, jendela untuk memasuki alam ghaib, untuk bagaimana kita memahami alam ghaib atau alam metafisika. Itu yang di sini kami nanti akan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, yaitu ada 10 bukti. Di sini sekitar ada
dijelas. Al-Burhanul Awwal Sibatu Syahsiyah Insaniyah fi Dawati Taghayyurat Al-Jasadiyah. Bukti yang pertama sudah jelas. Syahsiyatul insan ya. Fi dawamati taghayyurat, bahwa di sini sudah jelas menetapkan bahwa syahsiyah, identitas manusia itu kan selalu mengalami perubahan jasadia, secara jasad. Kita kan mengalami darinya kecil, dari bayi, dari sperma, lalu bertumbuh lahir dan sehingga menjadi besar dan terus mengalami perubahan pertumbuhan pada jasad manusia. Wahazal burhan yata'alaf min muqaddimatain, dan burhan ini, bukti ini yang pertama bahwa identitas manusia itu mengalami perubahan karena berkaitan dengan jasad, ya kan, karena kita terikat dengan jasad sehingga apa? Kita mengalami berubah. Al-awwal anna hunaka mawjudan tunsab ilaihi jami'ul af'al as-sadira 'anil insan zihniyah kanat au badaniyah, bahwa di sana ada wujud ya. Ada wujud yang dinisbatkan kepada seluruh perbuatan yang muncul dari manusia, baik itu perbuatannya itu zihnia, yaitu yang ada di akal pikiran kita, atau perbuatan zihin, badan perbuatan. Ada perbuatan yang bersifat zihin, ya ketika kita berpikir, kita melakukan perbuatan. Hanya pikir kita melakukan perbuatan berupa berpikir. Ada nggak perbuatan yang merupakan badan, ya bergerak, tangan kita bergerak, badan kita bergerak, kaki kita bergerak. Nah ini namanya af'al insan, yang muncul disebabkan karena kita berpikir atau disebabkan karena memang badan kita. Walihaza al-mawjud haqiqah wa waqi'iyah yusar ilaiha kamila bi'ana. Nah inilah wujud hakiki yang disebut dengan kalimat ana. Maksudnya ana itu adalah ana, ruh, bahwa hakikat manusia itu adalah ruh. Adapun badan, yang tadi anak katakan badan itu adalah pakaian saja, yang mana nanti pakaian akan juga dikembalikan kepada ruhnya atau kepada jasadnya. Seperti misalkan anak pakai baju ini kotor, anak akan buka, anak akan cuci, nanti setelah bersih anak akan pakai lagi dengan baju yang ini juga. Nah seperti itu. Nah jadi begitu juga dengan wujud keberadaan jasad manusia ini. Wa atsaniyah, yang kedua, bahwa manusia itu, jasad manusia itu mengalami perubahan, ya, disebabkan juga karena adanya faktor gerakan dari badan kita atau akal pikiran kita. Anna hazihil haqiqah allati tu'addu masdaran li afalil insan thabitah wa baqiyah wa mustamirra fi mahabbit taghayyurat wa hazi ayatun tajarrud. Dan sebenarnya hakikat yang dianggap, ya, yang dikatakan sebagai sumber dari perbuatan manusia, itu apa sih? Sabita wa baqiyah, dia akan tetap dan terus menerus fi mahabbi taghayyurat, meskipun di situ ada perubahan. Wa hadza ayatut tajarrud, ini menunjukkan bahwa di situ ada yang abstrak, bahwa ruh itu abstrak. Amal. Jadi di yang kedua ini, bahwa sumber kenapa dikatakan bahwa perbuatan manusia itu akan tetap, dia akan ada. Maksudnya apa? Bahwa ruh yang melakukan ruh ini kan seperti misalkan ada hubungan antara badan gitu. Jadi jangan kita pertama, Anda jelaskan dulu ya. Jangan berpikir bahwa ruh itu ada di dalam badan kita, kan nggak seperti itu. Wah, kita karena sering melihat film atau ketika melihat orang seakan-akan ruh itu ada di badan ketika akan diwafatkan lalu diangkat dari dua ketiak. Yang nggak seperti itu. Ruh itu sesuatu yang materi, ruh itu sesuatu yang non materi, sedangkan badan kita adalah materi. Dia kan tidak mungkin antara materi dengan non materi itu ada di dalam satu tempat. Dan alam ruh berbeda dengan alam kita. Alam ruh ya ada alamnya, sedangkan kita ini adalah di alam dunia. Nah ruh kita itu ada hubungan. Ruh kita dengan jasad kita ini ada hubungan. Allah tiupkan ruh. Ketika Allah tiupkan ruh, maksudnya ruh itu mempunyai hubungan irtibat dengan jasad kita, sehingga jasad kita ini bergerak. Kenapa? Karena adanya ruh.
Kan gitu. Bagaimana seperti misalkan remote control, ketika kita menggerakkan mobil dengan remote control kita pegang, mobilnya ada di sana jauh atau pesawatnya ada jauh. Kok bisa kita belokin ke kanan, dia ke kanan, kita ke kiri, dia ke kiri? Dari mana? Ini nggak ada kabelnya. Dari mana? Karena ada hubungan signal. Ada signal antara remote dengan mobil atau pesawat, itu ada signal yang menghubungkan. Sehingga apa? Ketika kita gerakan ke kanan, dia ke kanan. Ketika dia ke kiri, dia akan ke kiri pesawat itu dengan remote control. Padahal nggak ada kabelnya, karena ada signal. Ada signal atau ada gelombang frekuensi yang menghubungkan remote dengan pesawat itu, sehingga dia bisa bergerak sesuai apa yang kita inginkan. Begitu juga ruh dengan badan kita. Ruh itu ada di alam ruh, sedangkan badan kita ada di dunia ini. Ada hubungan. Nah, kalau Allah cabut hubungan itu, ya mati kan gitu, selesai kita. Begitu juga ketika remote control itu kita matikan, ya mobil itu akan diam, pesawat itu akan jatuh, karena sudah tidak ada signal lagi yang menghubungkan. Nggak akan bisa, mobil itu akan diam, nggak akan bisa bergerak karena remote controlnya sudah dimatikan, selesai. Kan seperti. Nah, ini hubungan antara ruh dengan jasad. Karena itulah bahwa sesuatu yang materi dengan sesuatu yang non materi, ya, bukan bisa tidak bisa disatukan, tapi tetap memiliki hubungan. Fala tahzat ila bahsin katsir li anna kulla wahidin. Di sini mukadimah yang pertama untuk menjelaskan tentang ruh itu abstrak, atau tanda bahwa ruh itu abstrak, bukan materi. Li anna kulla wahidin yansibu a'dha'ahu ila nafsihi wa yakul. Setiap seseorang, ya, setiap diri kita ini dinisbatkan anggota badan kita. Kita mengatakan yadai, dua tangan, dua kaki, ainai, uzunai, qalbi. Itu adalah anggota, kan? Anggota badan. Kama yansibu af'alahu ilaih. Demikian pula ketika kita menisbatkan perbuatan kita kepada tangan, kepada kaki, kepada mata atau kepada telinga, wa yaqul qara'tu, aku membaca misalkan dengan mata, katabtu, aku menulis dengan tangan, arabtu, ahbabtu, hadza mimma yatasawa fihi al-ilahi wal madi la yunkiru ahad. Ini udah jelas, yang tidak ada seseorang pun yang mengingkari. Wa huwa biqauli ana, itu adalah aku, wa nafsi yahki an haqiqata minal haqa'iq al-kauniyah, yang ingin menjelaskan tentang hakikat tentang alam ini. Ghair anna istighalahu bil amal al-jismiyah, tetapi perbuatannya itu nanti perbuatannya itu berhubungan dengan jisim. Yasrifuhu anit ta'ammuk fi amrin hazal masdar wal mabda, yang mana nanti ada sumber atau ada mabda atau ada asal dari perbuatan itu. Warubbama yatakhayyal annahu huwal badan, bisa jadi bahwa dia mengatakan itu badan, walakinnahu sur'an ma yarji anhu iz am'an qalilan hatta annahu yansib majmu'u badanihi ila tikan nafs al mu'abbar anhu bi'ana. Nah, ini memang pembahasan yang agak ribet lah gitu. Tapi di sini Ana berusaha untuk mempermudah secara pemahaman dan tidak mempersulit, ya. Bagaimana memahami memahami teks yang ada dengan bahasa yang paling mudah. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kita mengatakan sumber dari perbuatan kita ini sebenarnya badan atau ruh, kan gitu. Misalkan gitu. Yang kita lakukan, misalkan Ana menggerakkan tangan, yang menggerakkan tangan ini sebenarnya ruh, yang bergerak ini ruh atau badan, kan gitu. Sedangkan bahwa kalau kita lihat secara zohir, yang bergerak ini adalah badan, kan gitu. Yang bergerak ini badan. Kenapa? Karena ya kita melihat, kita merasakan. Kita sakit kaki kita, kita merasakan. Kita sakit tangan kita merasakan. Kita melihat tulisan, kita merasakan bahwa kita melihat. Kan badan kita begitu, merasakan. Nah, kenapa merasakan? Karena ini adalah sesuatu yang materi. Jadi sesuatu yang materi ketika bersentuhan dengan yang materi pasti bisa dirasakan. Kan seperti itu. Misalkan ya ini sama-sama materi, karena kita ini selalu terhubung dengan sesuatu yang materi, ya pasti di situ akan ada gesekan. Tapi ketika itu berhubungan dengan sesuatu yang non materi, beda lagi. Gitu. Beda lagi. Nah, meskipun di sini kalau kita lihat bahwa yang bergerak adalah
badan kita atau anggota badan kita, tapi andil dari semua yang kita lakukan, hakikat dari gerakan kita sebenarnya adalah akibat adanya ruh yang menggerakkan. Akibat adanya ruh yang menggerakkan, karena ruh ini adalah non materi, ruh ini abstrak. Ya, Allah ciptakan ruh ini abstrak, maka apa? Ruh itu tidak bisa, misalkan kita tidak bisa rasakan, kita tidak bisa ketahui, kan gitu. Padahal pada satu sisi ketika kita mengatakan diri kita ada, ya di situ padahal ruh telah mengatakan bahwa itu adalah ruh, bahwa kita ada, ya disebabkan karena ruh, karena hakikat manusia. Kita nggak mungkin mengatakan diri kita ada gitu, kalau kita tidak memiliki ruh atau kita tidak memiliki sumber atau hubungan dengan ruh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika Allah ingin seperti misalkan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, kudrahnya, itu Allah menciptakan alam. Nah, alam inilah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Bahwa alam ini semua, tata surya, bumi dan seisinya itu merupakan apa? Tanda. Kan tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tanda dari bahwa hakikat manusia itu ada, wujud manusia itu ada, karena adanya jasad yang tumbuh, yang bergerak. Karena itulah manusia dikatakan ada, karena ada. Kita ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa ruh itu ada. Wujud kita ini, badan kita bergerak, badan kita berubah dari kecil sampai besar dan terus mengalami perubahan. Ini menunjukkan bahwa adanya ruh di situ, yang itu adalah sumber dari atau asal dari hakikat manusia. Mungkin ini saja. Besok insya Allah kita lanjuti. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Kalau ada yang sulit dipahami atau apa, tafadhol. Iya, tafadhol. Tafadhol. Waalaikumsalam. Ini soal jasad dan ruh, Bib. Kan ceritanya kalau dia setelah meninggal, itu bagaimana? Kan ruh dan jasad bertanggung jawab, ya, Bib. Iya. Nah, ketika dia dibangkitkan, apakah dia dihitung dengan masa ketika dia dibangkitkan, atau dia dihitung ketika dia telah dimasukkan dalam kubur? Maksudnya gimana pertanyaan? Maksudnya ketika dia dimasukkan dalam kubur, kan sudah meninggal cerita ini, Bib. Oh, iya. Meninggal. Iya. Nah, dari ketika dia dimasukkan dalam kubur sampai kemudian hari kebangkitan, itu kan masanya masih sangat jauh. Oh, iya. Nah, jadi perhitungan hisabnya itu apakah ketika dia dikuburkan itu atau di masa dia dibangkitkan itu, Bib? Oh, maksudnya hari hisabnya, pengganjarannya itu ya, dihitungnya. Ya. Ya, sebenarnya masalah alam kubur nanti ada lagi ya. Jadi masalah hisab kapan manusia itu dihisab, kan alam barzah ini alam di antara dua alam, ya kan, antara alam dunia dan alam akhirat atau alam akhir. Di tengah-tengahnya adalah alam barzah. Nah, ada yang mengatakan, ya, para ulama mutakallim mengatakan bahwa alam barzah ini juga sebenarnya alam penentu juga, alam di mana kita mengarungi kehidupan, tapi beda, bukan seperti alam di dunia. Dia alam barzah ini jangan kita gambarkan juga seperti ya dalam kotak sabun kita dipukul kanan kiri kalau kita bermaksiat, nggak seperti itu. Dia alam, namanya alam, kan, alam barzah berarti dia alam, bukan sebuah ruangan, bukan sebuah penjara, bukan sebuah alam. Kita berjalan mengarungi kehidupan di alam barzah sesuai dengan apa yang kita miliki.
miliki di dunia. Maka itulah dikatakan kan kalau misalkan dia alam barzah itu bisa jadi taman dari taman surga, bisa juga dia menjadi pintu-pintu neraka, tergantung dari manusia. Nah, awal dari perhitungan sebenarnya di alam barzah itu juga ada hisab, tapi apa? Berbeda. Dia untuk mencapai ke alam akhirat itu, ya dia harus mengarungi kehidupan itu, berjalan. Dan kalau orang yang min ahlil khair, ketika dia sudah selesai dari pertanyaan soal, nanti ada pembahasannya soal munkar wa nakir, ya dia akan disuruh tidur. Orang-orang yang misalkan yang sudah tidak dihisab, tidak ada hisabnya, dia akan tidur, nanti dia akan dibangunkan ketika di hari akhir. Misalkan orang yang syahid, orang yang tanpa dosa, atau anak kecil atau apa, dia akan tidur seperti orang tidur dengan mimpi-mimpi yang indah. Tapi kalau dia tidak, nah dia akan berjalan sesuai dengan amalan yang, nah apakah itu berupa seksaan? Nah itu tergantung. Alam barzah itu tergantung. Namanya kan kehidupan, tapi kehidupannya berbeda. Kita bukan mencari pahala lagi di alam barzah, tapi kita ingin mencari perjalanan, yang perjalanan itu di alam barzah kita butuh petunjuk untuk sampai kepada tujuan, dan supaya kita tidak tidak terpleset, tidak apa. Nah itu butuh pada bekal. Jadi bukan berarti alam barzah itu jangan digambarkan ketika ini kita dipukuli terus oleh malaikat ketika orang itu bermaksiat. Ya memang ada siksaan seperti itu, tapi jangan digambarkan juga alam barzah itu bukan seperti kotak sabun gitu, enggak. Ya misalkan dia orang min ahlil maksiat, ketika dia mengarungi perjalanan di alam barzah, ketika nikmat udah nggak ada, ya bagaimana coba? Kita coba jalanlah di satu padang pasir. Di situ nggak ada air, di situ nggak ada pohon untuk berteduh di bawah terik matahari. Nikmat dicabut oleh Allah, nikmat air dicabut oleh Allah, nikmat adem dicabut oleh Allah. Yang ada nikmat terik matahari. Nah kita nggak bawa bekal, bagaimana kita akan berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari padang pasir? Kita nggak bawa bekal, nggak akan bisa. Nah itu digambarkan seperti itu, siksaan. Ketika dunia ini dicabut nikmatnya oleh Allah, ya seperti apa? Coba. Nikmat dunia ini dicabut oleh Allah. Nggak ada air, nggak ada matahari, nggak ada ini, dicabut semuanya. Apa yang akan terjadi? Maka itu ada mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya sebenarnya ladang dari ladang neraka sana. Bisa berpotensi menjadi neraka ketika nikmatnya itu dicabut semuanya oleh Allah. Alam barzah juga begitu. Jadi dimulainya kapan? Ya ketika dimulainya itu, ya ketika di alam barzah itu sebenarnya udah dimulai. Nanti penghitungan di hari akhir dikumpulkan itu apa gitu. Nanti disitulah yang akan nanti kita bahas juga gitu. Apa yang akan dilakukan? Tapi intinya alam barzah juga alam yang kita akan jalani, dan itu butuh kepada bekal.